Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida Jara Putri dari kelas 1B Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar algoritma dan notasi penulisan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas secara sistematis. Algoritma dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti dalam pemrograman komputer, matematika, atau kehidupan sehari-hari. Definisi algoritma. Algoritma adalah prosedur atau rangkaian langkah-langkah terperinci dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma harus memiliki awal dan akhir yang jelas, serta setiap langkahnya harus didefinisikan dengan tepat sehingga dapat diikuti dan diulang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam komputasi, algoritma biasanya diimplementasikan dalam bentuk kode atau program yang dapat dijalankan oleh komputer. Ciri algoritma. 1. Finiteness. Jumlah langkah dalam algoritma harus terbatas dan memiliki titik berhenti. Yang kedua ada definiteness. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan jelas. Tidak boleh ambigu. Atau 3. Input sebuah algoritma. Memiliki node atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Yang keempat yaitu output. Sebuah algoritma memiliki minimal satu atau lebih output yang biasanya bergantung kepada input. Kelima ada effectiveness. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif dan harus dapat dilaksanakan. Itu ada penyusunan algoritma. Dasar penyusunan algoritma, secara prinsip tidak ada standar baku untuk menyusun algoritma. 3 cara menyusun algoritma, yaitu ada bahasa manusia, pseudocode, dan diagram alir atau flowchart. Algoritma dalam kehidupan. Diberikan 2 buah gelas, A dan B. Gelas A berisi air, teh, dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Ada algoritmanya, yaitu pertama, siapkan gelas cadangan C. Kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Gelas A menjadi kosong. Ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Gelas B menjadi kosong. Keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Notasi penulisan algoritma. Notasi penulisan algoritma biasanya dilakukan dengan beberapa metode tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. Pertama ada pseudocode. Pseudocode adalah metode penulisan algoritma yang menggunakan bahasa natural seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tetapi tetap mengikuti struktur logika pemrograman. Biasanya tidak terlalu ketat dalam hal sintaksis. Contohnya mulai input angka 1, angka 2. Hasilnya angka 1 plus angka 2. Tampilkan hasil, selesai. Yang kedua adalah flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari algoritma. Flowchart menggunakan simbol-simbol seperti kotak, belah ketupat untuk kondisi percabangan, dan panah untuk alur, kotak untuk proses. Simbol-simbol umum. Oval menunjukkan titik awal atau akhir, start atau end. Persegi panjang menunjukkan langkah proses. Belah ketupat menunjukkan kondisi percabangan. Panah menunjukkan alur program. Yang ketiga yaitu ada struktur pemrograman. Notasi ini lebih mendekati penulisan kode pemrograman dengan mengikuti aturan sintaksis bahasa pemrograman tertentu, tetapi mungkin disederhanakan. Contoh Python like def tambah buka kurung angka 1, angka 2 tutup kurung. Hasil sama dengan angka 1 plus angka 2, return hasil. Angka 1 sama dengan input, buka kurung, masukkan angka pertama, tutup kurung. Angka kedua sama dengan input, buka kurung, masukkan angka kedua, tutup kurung. Hasil sama dengan tambah, buka kurung, angka 1, angka 2, tutup kurung. Print, buka kurung, hasil, hasil, tutup kurung. Yang keempat, algoritma deskriptif. Pendekatan ini lebih bebas dan bersifat deskriptif. Tujuannya untuk memberikan penjelasan umum tentang langkah-langkah dalam algoritma. Contoh, pertama, ambil 2 angka sebagai input. Kedua, jumlahkan kedua angka tersebut. Ketiga, tampilkan hasil penjumlahan kepada pengguna.
Ketika penulisan algoritma, penting untuk memilih metode yang paling mudah dipahami oleh pembaca atau pemrogram yang akan mengimplementasikan algoritma tersebut, yaitu sifat umum algoritma. Sifat umum algoritma tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Yaitu ada fungsi flowchart. Sebelum pemrograman, mempermudah pemrogramer dalam menentukan alur logika pemrograman. Setelah pemrograman, menjelaskan alur program yang dibuat kepada orang lain. Yaitu ada simbol flowchart ya. Di situ mulai atau selesai, terminator, itu ada lambang-lambangnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Anzani dengan NPM 24783555 kelas TPL 1B. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tipe data, operator, identifier, variabel, dan konstanta. Di sini saya akan menjelaskan tipe data terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tipe data itu? Jadi tipe data adalah sebuah komponen dari potongan yang memberikan sinyal terkait cara mengartikan data tersebut. Hasil tafsir dari tipe data tersebut akan memastikan bahwa proses pengumpulan data menggunakan format serta nilai sesuai dengan hitungan. Singkatnya, tipe data digunakan untuk menentukan nilai suatu objek terdapat dalam sebuah sistem pemrograman. Atau lebih spesifik, tipe data ini merupakan tempat penyimpan dari sebuah data yang dapat berisi nilai atau tipe tertentu. Maka, setiap komputer yang menyimpan data harus memiliki variabel tertentu. Di sini ada tabel pengelompokan tipe data. Fungsinya menyimpan data string ukuran tetap. 2. Flowchart fungsinya menyimpan data string ukuran dinamis. 3. Stack fungsinya menyimpan data, dan text fungsinya menyimpan data. Medium text fungsinya menyimpan data, seperti long text fungsinya menyimpan data juga. Operator, notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier operand. Operator antartika ada 4 mod operator. Perbandingan merupakan operator logika dan digunakan untuk membandingkan dua nilai operator. Di sini ada 8 simbol operator logika. Ada AND, OR, SOR, tanda seru atau simbol not, tanda dan atau simbol N, tanda garis atau simbol OR, operator penugasan atau aksen. Di sini ada 5 simbol. Di sini ada identifier. Apa sih identifier itu? Nama tipe data atau di bagian deklarasi tipe. 4. Penyimpan suatu data. Ada 3 variabel, isinya dapat berubah dalam secara tertentu. 3. Konstanta jika isinya selalu tetap. File penyimpanan data di store atau sifatnya menetap. Lanjut, di sini aturan identifier adalah identifier harus dimulai dengan huruf lalu dapat diikuti oleh huruf, angka atau garis bawah. 2. Identifier tidak boleh mengandung spasi, tanda baca, operator antartika, operator relasional, operator logika, dan karakter khusus lainnya.
3. Identifier mengenal perbedaan antara huruf kecil dan huruf besar sehingga identifier nilai serta nilai merupakan identifier yang berbeda. Yang keempat, identifier tidak boleh menggunakan reserved word atau if, else, switch, case, and, or, not, will, do, until, step, to, be, read, true, false, integer, real, chart, string, fungsi, prosedur, return, file, alt. Jumlah karakter dalam identifier tidak dibatasi, tetapi harus merupakan kata. Lanjut, di sini ada variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek. Dalam variabel terdapat tipe data dan nama. Tipe data digunakan untuk menandakan tipe nilai yang dapat dibentuk oleh variabel tersebut. Nama variabel ditulis dengan aturan identifier. Deklarasi dan iterasi variabel adalah deklarasi variabel buka kurung data tipe tutup kurung buka kurung nama tutup kurung initial volt nilai yang berada di antara simbol tersebut, nilai yang disertakan, sedangkan nilai di antara bersifat opsional. Lanjut ke materi konstanta. Apa sih konstanta itu? Konstanta merupakan suatu nilai yang bersifat tetap. Jenis data untuk suatu nilai konstanta dapat berupa data, angka, atau numerik, teks atau string, true, false, dan nil. Anda dapat menggunakan suatu nama untuk mewakili konstanta. Definisi konstanta diawali dengan kata baku cos diikuti dengan kumpulan identifier yang diberi sebuah nilai. Contoh, cos angka sama dengan 1, teks 1. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap. Artinya nilai konstanta adalah tidak dapat diubah. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan, misalnya nilai PHI atau N, satuan dari kecepatan cahaya dan sebagainya. Identifier adalah suatu mengenal atau mengidentifikasi yang dideklarasikan agar kompiler dapat mengenalinya. Identifier dapat merupakan variabel, konstanta, fungsi, dan kelas. Dalam menentukan atau membuat identifier pada program, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu C++ bersifat case sensitif hingga huruf kapital dan huruf kecil berbeda. Identifier tidak boleh diawali dengan angka. Identifier tidak boleh menggunakan karakter simbol seperti tanda pagar, simbol tag, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lainnya. Identifier tidak boleh menggunakan kata kunci yang terdapat pada C++ seperti break, return, dan lain-lain. Nama identifier sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan. Itu saja yang bisa saya jelaskan di materi pengertian tipe data, operator, identifier, dan variabel konstanta. Kalau kurang
maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcel Giovanni dari kelas TRPL 1B dan NPM saya 24783052. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau menjelaskan tugas, yaitu tugas algoritma pemrograman. Dan di sini saya ingin menjelaskan dua materi, yaitu algoritma menghitung luas lingkaran dan algoritma konversi dalam derajat Celcius ke derajat Kelvin. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan contohnya algoritma menghitung luas lingkaran. Di sini saya membuat floorgrid him atau alurnya. Di sini saya membuat algoritma menghitung luas dan saya akan memberikan salah satu contoh dari dua teori tadi. Dan di sini ada algoritma konversi suhu dalam derajat Celcius ke Kelvin. Pertama-tama input, proses, output, ambil input, dan hitung suhu dalam Kelvin, dan tampilkan hasil. Dan ini adalah contohnya. Dan sudah, izinkan saya untuk memberikan salah satu contoh algoritma menghitung luas dan lingkaran. Hitung luas lingkaran. Baik, di sini saya akan membuat file baru. Pertama-tama kita memerlukan declare. Di sini kita isi dengan PHI, L, K. Lalu di sini tipe datanya ada real. Kita di sini ngambil real, tipe datanya real. Lalu lanjut lagi. Di sini declare. Di sini kita isi dengan R, tipe datanya integer. Lalu lanjut lagi ke ini. Nah, di sini kita isi P1.14. Lalu selanjutnya kita taruh di sini output. Saja kita masukkan menghitung lalu masukkan output lagi. Output di sini jadi di sini centangnya kita hapus ya, karena kita menghapus centang ini supaya mencetak yang berada di dalam petik menjadi tanpa atau membuat tanpa garis baru. Lagi sini kita masukkan input. Lalu kita masukkan lagi
Ini asing L kali R. Selanjutnya di sini kita masukkan asing lagi K, variabel K, expressionnya 2 kali PI kali R. Lalu kita di sini masukkan output. Di sini kita ketik hasil luasnya. Jangan lupa di sini centangnya kita hapus ya teman-teman. Terus kita masukkan lagi output L, lalu masukkan lagi output hasil sekeliling. Ya, kita hapus lagi ya centangnya. Lalu kita masukkan lagi output, kita isi outputnya K. Lalu kita running atau kita jalankan, kita jajal. Nah, di sini menghitung luas, masukin jari-jari, nilai jari-jari. Kita jajal di sini 2. Apa berhasil? Dan berhasil. Baik. Mungkin baik. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan penyampaian atau tutur kata saya mohon maaf. Saya Marcel Giovanni, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Widiano dan dengan NPM 24783045 kelas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan materi struktur pemilihan dalam algoritma. Yang pertama ini tentang percabangan atau if. Percabangan atau seleksi kondisi di dalam algoritma dan pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi untuk menentukan langkah-langkah berikut berdasarkan proses yang terjadi sebelumnya. Dalam algoritma pemrograman, penyeleksian dilakukan pada suatu penyataan boolean yang dapat menghasilkan nilai benar atau true atau nilai salah atau false. Biasanya sebuah pernyataan pemilihan terdiri dari operan yang dihubungkan dengan operator relasi dan digabungkan dengan operator logika. Bila kondisi yang diseleksi terpenuhi, maka statement yang mengikuti tren akan diproses. Sebaliknya, bila kondisi tidak terpenuhi, maka yang diproses statement berikutnya. Dalam algoritma ada 3 macam perintah seleksi kondisi, yaitu statement if then, if then else, dan case of. Seleksi kondisi dengan if then digunakan untuk mengambil suatu keputusan di antara 2 pilihan, sedangkan seleksi kondisi dengan if then, else, dan if of digunakan untuk mengambil keputusan di antara banyak pilihan.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan if tense dengan output menghitung bilangan ganjil genap. Di sini deklarasinya bilangan dengan integer. Kemudian kita outputkan welcome to ganjil genap. Outputnya masukkan angka, kemudian input bilangan. Di sini if-nya terdiri dari bilangan. Nah, di sini ketika benar maka output yang keluar adalah genap. Ketika salah maka output yang keluar adalah ganjil. Saran, ketika kita masukkan angka 10 maka hasilnya adalah genap. Ketika kita masukkan angka 12 maka hasilnya genap. Ketika kita masukkan lagi angka 3 maka hasilnya adalah ganjil. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang if then. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Falul Helmi, NPM 24783068 dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan algoritma pemrograman dengan program perulangan, yaitu yang pertama, menghitung faktorial dengan perulangan for. Bisa kita lihat di atas, ini adalah contoh faktorial perulangan for. Di sini kita masukkan, yaitu pertama mainnya itu kita beri keterangan faktorial, kemudian integer dengan variabel, declare-nya integer. Untuk variabelnya kita tulis n, i, f. Lanjut, kemudian input di sini kita letakkan n. Kemudian kita pilih kolom if. If itu apa? If itu adalah jika dia benar maka f sama dengan 1, maka perulangannya adalah i sama dengan 1 ke n. Lanjut, jika f itu benar maka sama dengan f dikali i, maka hasillah output yaitu faktorial dari dan n adalah dan r adalah n. Sebagai keterangan di atas, yaitu satu, pertama kita letakkan mainnya tadi. Yang kedua, kemudian pilih kolom declare dengan format integer lalu masukkan variabelnya yang tadi. Yang ketiga, kemudian pilih kolom input, masukkan lalu pilih kolom 4, lalu pilih kolom if dan masukkan n lebih dari 0. Yang kelima, jika benar maka pilih kolom assign atau penugasan, gunanya untuk mengetahui variabel, masukkan f dan ekspresikan, yaitu isikanlah 1. Yang keenam, jika salah maka output yang keluar adalah tidak valid. Kemudian kita pilih kolom for tadi yang di atas ini, kolom for yang ini. Terus lalu dengan format variabel i hingga dengan awalnya adalah 1 n dan nilai akhirnya. Yang kedelapan, kolom penugasan, variabel sama dengan f sama dengan f dikali i, outputnya faktorial dari dan n d adalah f. Jika d running hasilnya maka seperti ini. Misal kita masukkan angka 10, maka faktorial dari angka 10 ialah 3628800. Adapun juga yaitu perulangan menghitung rata-rata dengan format while.
bisa kita lihat di sini dengan format average, yaitu average adalah gunanya untuk menghitung rata-rata. Kemudian masukkan declare, yaitu declare-nya bilangan bulat dengan variabel sum, count, a, r. Kemudian kita masukkan kolom assign penugasan, yaitu sum sama dengan 0, count sama dengan 0, a sama dengan -1. Kita di sini masukkan untuk kolom while di situ, yaitu a tidak sama dengan 0. Jika benar, maka keluarlah output, masukkan angka 0 untuk selesai. Lanjut, masukkan input a. Jika salah, maka selesai. Maka jika benar, sum sama dengan sum tambah a, sama dengan di bawahnya sign, count sama dengan account tambah 1. Di sini kita masukkan lagi, yaitu kolom if, jika ia benar maka r yang tadi di atas sama dengan sum dibagi dengan count, maka keluarlah rata-ratanya adalah, jika di running maka seperti ini hasilnya. Kita awal masukkan angka 10. Faktorial dari 10 adalah 3628.800. Kemudian kita masukkan angka 0 untuk melanjutkan. Masukkan kembali angka 10. Rata-ratanya adalah 10 dan 20. Rata-ratanya berarti adalah 15. Masukkan kembali angka 30. 30 adalah angka yang setelah dari 20 tadi. Kemudian masukkan lagi angka 0 untuk selesai. Jika keseluruhan angka 10 dan 20 dan 30, maka rata-ratanya adalah 20. Lanjut, adapun yang ketiga, yaitu perulangan mengurangi program dengan perulangan do while atau will do. Yang pertama kita masukkan main tentunya, yaitu yang kedua. Setelah itu kita pilih declare. Declare di sini kita pilih mode atau dengan format string untuk memanggil jawaban yang ada di atas, kedua format di atas. Yang pertama kita panggil yaitu assign faktorial yang di atas. Untuk yang kedua yaitu average yang tadi itu adalah rata-rata dari angka di atas. Maka keluarlah output, yaitu apakah ingin mengulang, ya atau tidak. Jika benar, masukkan jawaban yang seperti di atas, ya. Jika salah, maka berakhir. Mendeklarasikan string jawaban, kemudian masukkan will do, lalu tambahkan kolom call dengan format faktorial, lalu tambah kolom call dengan format kata-kata, kemudian tambahkan kolom output dengan output apakah ingin mengulangi, ya atau tidak. Kemudian tambahkan kolom input dengan format jawaban, lalu isikan kolom will do dengan format jawaban ya, maka jawaban adalah ya. Jika di running adalah seperti di atas, masih sama. Keterangannya, masukkan nilai 10, kemudian muncul rata-rata adalah 10. Masukkan angka 20, maka rata-rata adalah 15. Lalu masukkan angka 30, maka hasil dari rata-ratanya adalah 20. Dan lalu masukkan angka 0 untuk mengetahui nilai rata-rata dari angka 10, 20, 15, dan 20, maka rata-ratanya adalah 20. Dan yang terakhir, ketik angka 0 untuk mengulangi atau selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Damar Jis. Ini saya akan menjelaskan tentang materi array dalam algoritma. Materi array itu adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan data elemen sejenis lebih dari satu. Unsur-unsur array yang harus dimiliki itu pertama tentunya nama array, jumlah elemen array, dan tipe data array. Pemberian elemen array dapat dilakukan dengan input dari papan ketik atau random dari BIOS komputer, seperti elemen indeks yang digunakan untuk mengakses elemen. Ya, biar lebih jelasnya lagi, mari kita coba. Pertama, awal-awal itu deklarasi dulu. Deklarasi itu untuk awalannya, kemudian array untuk penugasannya. Ini dulu array, jadi kita nugasi gitu, terus i sama n. Oke, terus langsung kita input aja. Awal itu array. Nah, baru di sini kita ini kita kasih aja a, baru array. Nah, array sendiri ini nanti kalau kita misal teruskan array aja berarti kayak lebih sesuai dengan kita mau gitu. Tapi kalau kita misalnya 100 berarti itu 100 gitu. Mau pakai array saja. Kemudian input lagi kan ini tadi i sama n, inputnya itu i. Dan sense itu n ini 1. Nah, di sini kita pakai will ya, willnya itu kita sini juga cuma n lebih dari sama dengan i. Oke, nah inputnya itu inputnya itu a n, kan sini n ya. Oh, salah. Nah, ini a n. Nah, ini slide ini untuk penghitungan ya. Nama setiap variabelnya n, penghitungannya n plus 1. Oke. Jadi kayak tambah 1 gitu. Yang kita lagi pengulangan lagi sama di atas n lebih dari i dan out. Nah, ini output.
di sini variabelnya ini n plus 1. Ini juga kita bisa jalan kosong ya, ini juga bisa ya, kita jalanin 100 terus 3 6 1 2. Nah ini dia dari 1 sampai kurang dari 100. Ini penghitungan di 100 di awalnya penugasan 100. Mungkin saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.